Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan membahas sebuah request diminta oleh salah satu penonton yang bernama Hartini Tegal. Dia meminta untuk membahas 10 bahan dalam skincare yang sebaiknya kamu jauhi versi idntimes.com. Nah, biar kalian nggak bingung, gini aja aku ngomongkan bahannya apa, pernyataannya mereka apa, dan pendapatku bagaimana. Dan nanti akan aku katakan itu mitos atau fakta seperti itu. Oke, pertama paraben. Dikatakan di sini paraben itu dapat menyebabkan kanker payudara, kanker kulit, gangguan reproduksi, dan sistem endokrin menurut Hello Glow. Nah, jadi begini penjelasanku. Kalau misalnya kalian tahu, paraben itu akan sangat berbahaya untuk tubuh jika konsentrasinya di atas 30%. Nah, sedangkan konsentrasi pada umumnya dalam skincare itu 0,3%. Itu udah maksimal. Jadi konsentrasinya pasti akan di bawah 0,3%. Nah, peraturan ini pun juga setiap negara akan berbeda-beda ya, tergantung BPOM masing-masing negara, gitu kan ya. Cuma memang tidak akan ada yang di atas 1% gitu loh. Jadi paraben itu tidak berbahaya di konsentrasi yang rendah. Nah, kalau kalian tahu, paraben itu kan pengawet yang fungsinya adalah untuk mencegah pertumbuhan bakteri jamur pada produk kalian gitu kan ya. Jadi memang mereka itu menjaga supaya produk kalian itu tetap dalam kondisi yang prima dan stabil dalam waktu yang lama. Kalau misalnya produk kalian gak ada parabennya, terus ternyata pengawetnya nggak cocok, produk kalian kan misalnya kalian simpen tiba-tiba rusak, kan malah kalian sendiri yang akan rugi gitu loh. Kalau misalnya ternyata produk kalian sudah tidak rusak, kalian gunakan ke kulit, kan akan terjadi efek samping dari produk itu yang malah akan merusak kulit gitu loh. Jadi menurutku paraben itu tidak masalah selama konsentrasinya nggak tinggi. Nah, jadi menurutku ini mitos atau fakta? Menurutku ini adalah mitos. Oke, yang kedua, sodium lauryl sulfat (SLS) dikatakan di sini menurut Hello Glow dapat menyebabkan iritasi kulit dan gangguan keseimbangan minyak alami di kulit. Nah, mereka menyatakan kalau menurutku, pendapatku adalah benar gitu kan ya. Kalau kalian tahu, SLS itu merupakan surfaktan yang memang keras sekali. Kalau kalian tahu sabun cuci piring seperti Sunlight yang mengandung surfaktan biasanya itu mengandung SLS atau sodium lauryl sulfat. Bisa kalian bayangkan sabun cuci piring kalau kalian gunakan sebagai sabun cuci muka, kan bahaya kan ya. Nah, ingredientsnya harusnya kan nggak boleh sama begitu loh. Bayangin aja sabun cuci piring yang di tangan aja perih, apalagi kalau taruh ke muka gitu loh. Jadi kan tentu saja berbahaya. Nah, kalau menurutku SLES itu yang sodium lauryl sulfat itu malah ya masih oke lah ya. Maksudnya itu kan sodium lauryl sulfat yang melalui proses ethoxylation sehingga akan lebih gentle. Tetapi sodium lauryl sulfat tuh sebisa mungkin memang kalian hindari ya. Jadi sodium lauryl sulfat tuh memang mutlak harus kalian hindari seperti itu. Jadi mitos atau fakta? Fakta. Yang ketiga, BHA atau di sini bukan BHA beta hydroxy acid ya, tetapi butylated hydroxy anisole. Nah, butylated hydroxy anisole ini merupakan sebuah antioksidan yang fungsinya adalah sebagai pengawet, sama seperti saudaranya yang bernama butylated hydroxy toluene (BHT). Nah, kedua ini memang merupakan antioksidan yang fungsinya adalah sebagai bahan pengawet pada skincare maupun pada makanan. Nah, namun BHA dan BHT ini, terutama BHA, itu memang sudah dibuktikan oleh berbagai macam jurnal dan aku sudah membaca, memang itu diteskan di mencet gitu kan ya, mencet atau tikus, itu memang ketika mencet itu dikasih BHA selama beberapa lama, itu memang akan terbentuk sel kanker. Padahal sebelumnya tidak ada gitu kan ya. Jadi memang BHA ini memang karsinogenik gitu loh. Dan seperti yang sudah aku baca juga, ada seseorang gitu kan ya, di bukan seseorang sih, beberapa orang di pabrik ban yang lapisan bannya di coating dengan BHA. Nah kan, dan ternyata memang beberapa pekerja yang lama terpapar oleh BHA itu juga terbentuk sel kanker pada tubuhnya, sehingga bisa dipastikan kalau BHA ini memang karsinogenik, namun dalam konsentrasi tinggi gitu kan ya. Kalau konsentrasi rendah ya sebaiknya juga tetap kalian hindari saja ya, dibandingkan ada efek yang tidak. BHA ini fungsinya tuh pengawet yang bisa kalian ganti dengan jenis pengawet lain seperti fenosi etanol, etil hasil gliserin, ada banyak bisa kalian pilih. Jadi jangan ada yang ada BHA-nya begitu. Kemudian yang keempat ada triclosan dan triclocarban. Nah, di sini dikatakan menurut Hello Glow
dikaitkan dengan resistensi bakteri. Nah, kalau kalian tahu, triklosan dan triklokarban itu merupakan antiseptik yang cukup kuat gitu kan ya. Jadi itu biasanya ada di konsentrasi bahan aktif, biasanya ada triklosan 0,5% atau 1% gitu kan ya. Nah, triklosan ini memang fungsinya sebagai antiseptik yang mampu untuk membunuh kuman dan bakteri pada kulit gitu kan ya, betul. Namun kelemahannya adalah jika bakteri itu terpapar oleh triklosan dan triklokarban dalam jangka waktu yang lama, memang bakteri ini akan membentuk sebuah resistensi pada bakteri itu. Jadi bakteri itu akan resisten terhadap triklosan dan triklokarban gitu loh. Sehingga itu akan berbahaya gitu kan ya. Berbahayanya adalah apa? Jika bakterinya udah resisten, terus kalian bunuh, masih kalian pakai triklosan lagi, yang fungsinya kalian sebenarnya adalah untuk membunuh bakteri, bakterinya nggak mati-mati gitu loh. Jadi nggak ada gunanya, malah takutnya malah nggak berguna, terus kalian nggak tahu harus pakai yang mana gitu kan ya. Kalau kalian memang mau menggunakan antiseptik yang lain, bisa kalian gunakan antiseptik kayak timol atau apa yang mungkin lebih lemah atau tidak sekuat triklosan atau triklokarban tersebut. Jadi ini mitos atau fakta? Fakta. Nomor 5, polyethylene. Nah, polyethylene ini kok menurut mereka dapat menyebabkan iritasi kulit dan dapat apa ini? Dan dapat membahayakan jika tak sengaja dikonsumsi oleh hewan air gitu kan ya. Oke, akan aku katakan di sini polyethylene itu biasa digunakan di skincare sebagai scrub. Nah, scrub yang butiran-butiran plastik itu biasanya menggunakan polyethylene atau microcrystalline gitu kan ya, crystalline gitu. Nah, kalau polyethylene ini itu sebenarnya kan sebuah scrub. Nah, kalau memang menurutku, aku tuh tidak pernah suka dengan yang namanya scrub gitu kan ya, karena memang scrub itu cenderung dapat mengiritasi kulit, dan jika kalian tidak hati-hati menggunakannya, dapat terjadi micro tear pada kulit kalian atau luka yang mikroskopis pada kulit kalian, sehingga akan memicu bakteri untuk malah masuk ke kulit kalian dan akan menyebabkan masalah gitu loh. Jadi memang polyethylene itu aku tidak pernah suka, scrub yang ada tekstur yang kasar-kasar itu aku nggak pernah suka. Kemudian yang kedua, polyethylene ini memang jika kalian bilas gitu kan ya, dan beberapa negara sudah melarang sih gitu kan ya, karena dia merupakan polutan air yang parah gitu loh. Dia tuh mencemari air dan ekosistem laut gitu loh, karena ternyata memang polyethylene itu bisa termakan oleh ikan-ikan yang berada di lautan dan menyebabkan ikan-ikan tuh malah mati gitu loh, sehingga memang tidak bagus dan tidak ramah untuk ekosistem laut, terutama untuk hewan-hewan ekosistem makhluk hidup di perlautan gitu. Kemudian yang keenam, retinil palmitate, retinil acetate, retinoic acid, dan retinol. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya sejenis retinol ini bersifat karsinogenik di bawah matahari. Nah, akan aku katakan di sini ya. Jadi retinol gitu kan, retinil acetate, retinil palmitate ini jenisnya retinal yang termasuk remah gitu ya. Jadi dia perlu 3 kali konversi ke retinoic acid. Retinol perlu 2 kali konversi ke retinoic acid, dan retinoic acid itu merupakan bahan murni dari vitamin A atau disebut dengan retinoin. Nah, mereka ini memang merupakan anti-aging yang luar biasa bagus. Jadi retinol ini, golongan vitamin A turunan ini, 4 jenis ini, terbukti oleh berbagai macam jurnal, banyak sekali. Memang mereka tuh ingredient yang sangat ampuh dalam hal anti-aging dan stimulate collagen production, untuk memproduksi kolagen dan untuk mempercepat skin cell turnover. Itu sudah banyak sekali jurnal yang akan membacking pernyataan tersebut. Nah, di sini dikatakan kalau retinol ini bersifat karsinogenik di bawah sinar matahari. Itu salah gitu kan ya. Kalau kalian tahu, retinol itu ketika kena matahari itu akan terpecah gitu kan ya, mereka akan terdegradasi. Namun terdegradasi artinya apa? Bukan kulit kalian akan iritasi, tidak akan mengiritasi kulit biasanya kan. Kalau misalnya kalian menggunakan retinol langsung kalian keluar gitu kan ya, itu tidak akan iritasi. Kecuali jika kalian gunakannya di malam hari, terus kulit kalian lagi sensitif, kalian keluar, beda, itu akan iritasi. Namun jika kalian gunakan baru kalian gunakan, kalian keluar rumah, itu tidak akan iritasi. Tapi retinol tersebut akan langsung dinonaktifkan oleh matahari, yang artinya retinol tersebut tidak akan berfungsi kalau terkena matahari.
Namun, dia itu tidak akan menjadi zat karsinogenik jika terkena matahari. Hanya saja dia akan tidak berfungsi jika terkena matahari. Oke, jadi itu mitos. 7. Petroleum distilat. Nah, petroleum distilat ini ada banyak ya, bisa petrolatum, mineral oil, kemudian ada parafin, parafinum liquidum, itu banyak banget ya. Cuma memang petrolatum untuk kosmetik itu berbeda dengan petrolatum untuk bahan bakar mobil. Kalian tahu petrol, bensin, aspal, dan kawan-kawannya itu, oli mobil itu juga petrolatum, tetapi petrolatum untuk kosmetik itu akan berbeda dengan petrolatum untuk bahan otomotif gitu loh. Jadi jika kalian tahu proses petrolatum di kosmetik sudah melalui berbagai macam proses purification, sudah dibersihkan bahan-bahan pengotornya, sehingga memang mineral oil ini turunannya bisa digunakan secara kosmetik. Jadi tidak ada hubungannya dengan mineral oil pada bahan bakar mobil gitu kan ya, sudah berbeda, cosmetic grade. Jadi yang nomor 7, oh ya aku lupa ngomong ya. Di sini katakan dia itu menyebabkan kanker karena ditemukan di bahan bakar mobil. Jadi ini adalah mitos. Nomor 8, parfum. Nah, di sini parfum dikatakan dapat menyebabkan sakit kepala, iritasi kulit, alergi, asma, dan gangguan pernafasan, serta menyebabkan resiko kanker. Kok kanker semua sih dari tadi? Oke, jadi begini, fragrance itu memang ditambahkan suatu produk untuk menetralisir bau dari bahan kimia yang lainnya gitu kan ya. Dan tentu saja akan meningkatkan experience pemakaian penggunanya. Nah, fragrance itu ada beberapa fragrance yang natural, ada beberapa fragrance yang tidak natural. Yang natural itu essential oil, yang tidak natural adalah fragrance murni. Nah, fragrance jika digunakan di kulit yang sensitif memang akan menyebabkan iritasi dan juga akan menyebabkan istilahnya kayak kemerahan pada kulit gitu loh. Cuma jika kulit kalian cukup badak, sebenarnya fragrance itu tidak masalah gitu loh. Apalagi kalau konsentrasinya juga rendah gitu. Jadi menurutku tidak masalah sih. Cuma kalau kulit kamu memang sensitif sekali, hindarilah fragrance. Cuma apakah fragrance dapat menyebabkan kanker gitu kan ya? Jawabannya adalah tidak gitu loh. Jadi enggak sih menurutku, kalau fragrance murni menyebabkan kanker enggak. Kalau misalnya memang menyebabkan kanker loh ya, kalian pakai parfum setiap hari, lah orang-orang kanker semua dong, kan berarti enggak gitu loh maksudnya. Karena fragrance kan kok kalian semprot juga di kulit, masa orang jadi kanker semua kena fragrance, kan pasti ditarik gitu loh. Jadi enggak, fragrance itu tidak menyebabkan kanker. Oke. Karena di sini dikatakan fragrance mengandung petalat. Ya, petalat tuh udah hampir tidak ada yang menggunakan sih, jadi enggak masalah. Oke, jadi apakah itu mitos atau fakta? Untuk sensitifnya, iritasinya fakta ya, tapi kalau untuk kanker mitos. Kemudian oksibenzon. Di sini oksibenzon dapat menyebabkan kanker kulit. Nggak salah. Gini, jadi oksibenzon ini merupakan bahan chemical filter atau chemical sunscreen bersama dengan avobenzone, octinoxate, octocrylene yang lain itu sudah di-approve oleh FDA, Food and Drug Administration di Amerika. Memang mereka tuh diperbolehkan digunakan sebagai sunscreen. 4 jenis ini bisa digunakan gitu loh. Jadi si oksibenzone dapat menyebabkan kanker kulit? Ya jelas saja tidak dong. Oksibenzone malah mencegah kanker kulit karena dia mencegah UV, mencegah kerusakan kulit dan kanker kulit karena pengaruh sinar UV. Masa iya bahannya malah jadikan kanker kulit? Jadi itu adalah mitos. Nomor 10, hydroquinone. Dikatakan dapat menyebabkan resiko kanker. Nah, begini deh. Kalau kalian tahu, hydroquinone itu memang merupakan sebuah skin bleaching agent. Sorry temanku telepon. Aduh, oke kita ulang. Hydroquinone, seperti yang kalian tahu, hydroquinone itu merupakan skin bleaching agent. Jadi memang dia itu bukan pencerah kulit, tetapi dia pemutih murni gitu kan ya. Nah, hydroquinone ini di Indonesia memang di-ban atau dilarang, ilegal digunakan di produk over the counter gitu kan ya. Nah, namun jika kalian tahu di Amerika, hydroquinone itu diperbolehkan digunakan over the counter products dengan kadar konsentrasi maksimal
2% gitu kan ya. Sedangkan di Indonesia tidak boleh. Nah, hydroquinone ini memang harus digunakannya melalui pengawasan dokter. Kenapa kok begitu gitu kan ya? Karena hydroquinone ini jika digunakan secara bebas, dia itu akan menyebabkan yang namanya kulit kalian tuh bisa gini loh. eh, Flek hitam kalian itu malah akan semakin kelihatan. Kenapa? Karena hydroquinone itu akan menipiskan permukaan kulit. Nah, dengan kulit kalian semakin tipis, kulit kalian itu akan semakin mudah terkena pengaruh dari lingkungan luar. Nah, hydroquinone ini jika kalian lepas juga, itu akan menyebabkan ketergantungan yang menyebabkan kulit kalian itu akan semakin buruk malah kondisinya. Terutama penderita flek hitam. Memang dia akan menghilangkan flek hitam, namun dia itu malah akan jika kalian lepas, malah akan menyebabkan flek hitam lebih banyak lagi keluarnya. Nah, hydroquinone ini juga maksimal digunakan selama 6 bulan berturut-turut dan digunakannya bisa satu muka ataupun di bagian-bagian yang memang ada melasmanya atau ada flek hitamnya. Nah, setelah 6 bulan kalian wajib untuk lepas hydroquinone selama 1 tahun dan boleh kalian gunakan lagi hydroquinone 6 bulan kemudian. Nah, cara ini digunakan untuk mencegah yang namanya ketergantungan hydroquinone. Jika kalian gunakannya rutin selama bertahun-tahun, itu akan menyebabkan tergantungan hydroquinone. Ketika kalian lepas, akan malah timbul bercak hitam yang lebih banyak lagi. Dan kulit kalian akan menjadi semakin tipis. Nah, apakah hydroquinone menyebabkan kanker? Tidak. Hydroquinone tidak akan menyebabkan kanker kecuali kadarnya terlalu tinggi. Biasanya kadar hydroquinone 4% itu sudah sangat tinggi dan sudah sangat ampuh dalam menghadapi flek hitam. Tidak perlu kadar hydroquinone 20% kan? Betul? Nah, kadar hydroquinone 20% inilah yang terbukti untuk meningkatkan resiko kanker. Nah, sehingga apakah menyebabkan kanker dengan menggunakan hydroquinone? Menurutku tidak. Jadi nomor 10 adalah mitos. Nah, karena yang menulis ini aku gak bermaksud untuk menjelekkan penulisnya ya, enggak, cuma karena penulis ini pun juga bukan penulis yang mempunyai background dalam hal farmasi maupun kimia gitu kan ya. Mungkin di sini mereka hanya mengutip dari website lain gitu kan ya. Jadi memang banyak banyak apa namanya, banyak bahan-bahan dan informasi di sini yang salah gitu kan ya, sehingga memang kalian sebagai eh, pendengar atau pembicara pun atau orang yang membaca pun kalian harus waspada terhadap ilmu mana yang bisa kalian terima dengan langsung maupun yang harus kalian pikirkan baik-baik gitu kan ya. Kalau memang kalian ragu, bisa kalian berbacalah jurnal, jangan baca website, bacalah jurnal ilmiah yang membahas masalah tersebut. Dan di sini memang beberapa sudah aku buktikan kalau memang tidak berbahaya. Jadi menurutku tidak masalah. Oke. Begitu saja, thank you so much for watching, see you next time. Oh ya, kalau kalian mau aku membahas bahan lain, boleh kalian komen di bawah. Mau aku membahas ilmu apa yang lain? Thank you so much for watching, see you next time, bye.